Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mengetengahkan modul tentang teknik reportase televisi, yang mana program pembelajaran ini guna dipahami oleh mahasiswa jurusan Broadcasting, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pengertian reportase. Reportase merupakan kegiatan meliput, mengumpulkan fakta-fakta berbagai sumber maupun narasumber, kemudian menulisnya dalam bentuk berita. Ada 3 tahapan reportase, yakni reportase dasar, yaitu berita langsung atau straight news. Kedua, reportase media, maksud kami reportase media, yang merupakan berita kisah atau soft news ataupun features. Ketiga, reportase lanjutan berita analisis atau news analisis, di mana reportase diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan karya jurnalistik. Wawancara vs reportase. Apakah wawancara sama dengan reportase? Jawabannya silakan Anda menjawabnya dengan seksama dalam forum-forum diskusi maupun secara pribadi. Anda dapat menulisnya dan mengirimkan kembali kepada narasumber yang lain. Reportase memiliki ruang lingkup jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara adalah salah satu jenis teknik reportase. Tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau pendapatnya tentang suatu masalah. Wawancara mempengaruhi kualitas berita, dan wawancara dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan, fakta, data-data yang beragam terhadap jenis informasi lainnya. Adapun kegunaan wawancara, bisa memastikan sebuah kebenaran. Kedua, mengklarifikasi. Ketiga, merecek. Keempat, meluruskan berbagai informasi yang didapat. Informasi itu merupakan kreativitas intelektual, pemahaman, imajinasi, dan isu sengaja dikeluarkan. Artinya informasi sangat urgent, serius, melalui atau adanya pertumbuhan dengan pihak yang mengeluarkan. Media penghubung sebagai opini publik dan merupakan misi perubahan. Apakah isu itu? Isu dapat dikategorikan melalui SWOT. Ada S-nya strength, yaitu kekuatan, ada W-nya weakness, kelemahan, opportunity, peluang, threat atau tantangan, yang menggarisbawahi bahwa arti aktual adalah benar terjadi dan isu itu akan terjadi, pembicaraan orang dan masyarakat layak ataupun patut, normatif, tidak dipahami dan dilaksanakan secara normatif, bermain di moralitas baik dan buruk.
Adapun proses terbentuknya isu. Isu terbentuk melalui event, peristiwa, fenomena sosial dari alam, opini, pendapat atau statement. To down melalui perintah, keputusan, kebijakan, memo dan seterusnya. Dan di sisi button up, saran, usul, laporan. Horizontalnya berupa berita, isu, rumor, gosip, sumir, dan data itu terbagi dua secara kuantitatif teratur dan kualitatif teruji. Yang berkaitan dengan isu adalah melalui akal pikiran, perasaan, kebutuhan, keinginan, dan kepuasan. Informasi yang baik itu dapat terjadi melalui interest, sangat menarik, aktual, hangat, faktual, fakta, dokumen, trust, terpercaya, akurat, secara teliti, valid, berlaku, reliable, memiliki keterkaitan, conduct atau kondusif, urgent, sangat penting, clear, jelas, simple, sederhana, dan seterusnya. Informasi yang berkembang itu dapat terjadi melalui transaksi, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dapat pula informasi terbentuk melalui fenomena, seperti fenomena alam, sosial, merupakan takdir, human error, dan informasi yang berkembang juga melalui euforia, merger, remunerasi, regenerasi, restrukturisasi, penetrasi, referendum, inovasi, intensifikasi, diversifikasi, opini publik, suksesi, kesenjangan, kriminalitas, korupsi, pendidikan politik, kesadaran masyarakat. Sedangkan apa dampak daripada suatu isu itu dapat kita lihat dengan adanya polemik, kontroversi atau kontroversi, partisipasi, antipati, sinis, koordinasi, dan seterusnya. Sedangkan misi daripada suatu media adalah sebagai penyedia informasi, sebagai edukasi, entertainment atau hiburan, influence, atau dapat mempengaruhi dan dapat berpengaruh. Isu krusial apa saja yang sangat berkembang adalah SARA, suku, agama, rasional, dan penyakit masyarakat, epidemi, fisik dan psikis seperti DBD, polio, busung lapar, narkoba, kenakalan, dan seterusnya, gender, jenis kelamin, emansipasi, serasi, profesi, perlakuan. Dapat dikategorikan isu itu sangat krusial melalui anak, remaja, dan manula, lapangan pekerjaan, profesi, dan pendidikan. Adapun alat kelengkapan reportase apa saja? Reporter merupakan profesi yang multi talent sebagai peneliti, penulis cerita, dan juga sebagai editor. Sebagai peneliti, di mana seorang dapat mereportase, mengumpulkan beragam informasi, observasi melalui wawancara, riset, dokumentasi di lapangan maupun di balik meja agar memiliki informasi yang cukup valid guna menulis berita maupun cerita secara akurat dan terpercaya. Perlengkapan
yang dimiliki seorang reporter adalah setumpuk pertanyaan dan juga memiliki alat perekam seperti kamera dan ID card. Persyaratan khusus reporter. Selama ini penanganan terhadap pelaku tindak pidana korupsi justru melindungi pelaku yang sesungguhnya. Penanganan korupsi selama ini justru melahirkan koruptor baru yang dikenal sebagai mafia peradilan yang melibatkan para aparat hukum dalam seluruh lapisan mulai terendah hingga pejabat negara. Persyaratan khusus reporter lainnya adalah kepekaan sosial, di mana sebelum meliput peristiwa atau on location kejadian harus mudah dan harus dicerna yang memiliki asumsi bahwa peristiwa atau kejadian itu sangat besar bagi masyarakat luas dan dalam peristiwa kejadian tersebut. Reporter harus mampu mengkaji terlebih dahulu kejadian tersebut serta menganalisanya. Sedangkan reporter harus mengkaji mana berita besar, berita biasa, dan berita ringan harus ditanamkan dalam diri reporter kembali ke redaksi bahwa berita yang besar itu akan diangkat sebagai headline. Kehebatan seorang jurnalis diuji oleh keterbatasannya waktu. Waktu adalah musuh utama dalam peliputan. Waktu merupakan masalah penting ketika berada di lapangan. Seorang reporter yang diterjunkan di lapangan berpikir bahwa inilah berita yang paling hebat, paling besar, dan paling mungkin dijadikan headline sehingga eksklusif beritanya menjadi membooming dan trending. Untuk liputan di lapangan tidak hanya sekedar memiliki angle yang tepat dan teknologi yang memadai, tapi faktor lain yang dibutuhkan dalam dunia jurnalistik adalah kecepatan. Kesadaran akan waktu juga digunakan ketika menyusun jadwal wawancara ataupun interview di lapangan dengan narasumber. Jauh dekatnya diperhitungkan dengan cermat sehingga tidak kedodoran ketika sudah sampai di tempat menginap untuk mengirim berita. Susunlah wawancara dengan para pakar sehingga bisa lebih senggang waktunya untuk menulis dan jangan biarkan penulisan berita terdesak oleh deadline sehingga mutu laporannya akan menjadi rendah. Jenis wawancara yang bisa dilakukan reporter meliputi 1. Live interview, wawancara langsung yang dilakukan di studio dengan mengundang tokoh atau orang yang mengerti, menguasai, dan sangat berkompeten dengan tema yang dibicarakan. Pelaksanaan wawancara yang disiarkan secara live akan memberi kepercayaan pemirsa atau kredibilitas karena tanpa proses editing. Kedua, press conference atau press briefing, yaitu merupakan wawancara yang dilakukan pada saat berlangsungnya konferensi pers, biasanya dihadiri oleh banyak reporter, banyak media cetak maupun media elektronik yang hadir di hadapan narasumber tersebut. Ketiga, interview by appointment, yang mana wawancara yang dilakukan oleh reporter di tempat kejadian ataupun di tempat kediaman narasumber dengan terlebih dahulu membuat janji yang telah disepakati bersama.
Keempat, interview by phone. Reporter melakukan wawancara melalui pesawat telepon maupun handphone dengan narasumber serta didukung dengan visual yang ditampilkan berupa gambar reporter yang di-cropping dan gambar peta lokasi reporter berada, misalnya kunjungan dengan presiden ke Irak, Bosnia, Jepang, dan seterusnya, atau gambar peta lokasi musibah alam tanah longsor di salah satu pelosok tanah air di Indonesia. Kelima, on the spot interview. Wawancara yang dilakukan di tempat kejadian suatu peristiwa seperti kecelakaan pesawat udara dan peristiwa bencana alam, tanah longsor maupun tsunami, dan kejadian alam lainnya, di mana informasi yang diperoleh berasal dari orang yang menjadi saksi mata pada saat peristiwa itu terjadi. Daftar perpustakaan. 1. Alam Wurzel dan Stephen B. Ecker, 1989. Television Production, The Ohio State University, edisi ketiga. Ardianto, Komala, dan Karina, 2007. Komunikasi masa suatu pengantar, edisi revisi, Simbiosia Rekatama Media, Bandung. Horace Newcomb, 1979. Television on the Critical View, University of Texas at Austin, edisi ketiga. Info intern RTF nomor 1 1985, penerbit Dirjen RTF, Depen, Jakarta. Vaksin Askurify, jurnalistik televisi, teknik memburu dan menulis berita, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia. Ishadi SK, 1999. Prospek Bisnis Informasi di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Kedelapan, Wahyuni Hermin, Indah 2000, televisi dan intervensi TUM TV News Producing 2 Edition, Washington Radio Television News Directors Association. Demikianlah paparan modul yang kami berikan kepada halayak yang insya Allah dapat berguna bagi para mahasiswa jurusan broadcasting. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.